Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan seseorang yang baru meninggal memasuki alam baru yang penuh misteri, alam barzakh. Fase awal setelah menghembuskan nafas terakhir ini digambarkan bagaikan mimpi, di mana kesadaran perlahan muncul, menghadirkan kenyataan pahit bahwa dunia fana telah ia tinggalkan. Dia merasa tak percaya bahwa ia sudah meninggal. Dia merasa belum mati, padahal sebenarnya dia telah memasuki alam barzakh. Ketika seseorang meninggal dan memasuki alam kubur, pada saat itu juga dua malaikat, yakni malaikat Mungkar dan Nakir, datang menghampirinya. Kedatangan malaikat ini digambarkan menakutkan bagi mereka yang banyak melakukan maksiat semasa hidup, tetapi menyenangkan bagi mereka yang taat kepada Allah. Di saat itulah malaikat Mungkar dan Nakir mengajukan 6 pertanyaan. 6 pertanyaan ini menentukan perjalanan selanjutnya, apakah akan bersama para nabi, ulama, dan umara di surga, atau memasuki neraka terlebih dahulu. 6 pertanyaan tersebut adalah, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Di mana kiblatmu? Dan siapa saudaramu? Demikianlah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, akan gambaran kehidupan di alam barzakh atau alam kubur, serta siksaan-siksaan yang tanpa ampun bagi mereka yang berdosa, namun mendapatkan kelapangan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi umat yang beramal soleh. Berikut adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan perjalanan manusia setelah melewati fase kematian. Di alam kubur, sudah menanti kehidupan baru dan serba asing. Hadis tersebut antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Dikomentari oleh Al-Hakim, hadits ini memenuhi kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat ini pun diakui oleh Al-Zahabi. Berikut adalah intisari kisahnya. Dalam riwayat itu diceritakan bahwa pada suatu hari, Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat mengantar satu jenazah sahabat Anshor. Setibanya di pemakaman karena proses penggalian liang lahat belum selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya duduk di atas satu gundukan tanah sambil menghadap kiblat. Sementara para sahabat duduk di sekitarnya. Mereka tak berani bicara sepatah kata pun, karena takut akan ada hal penting yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Kemudian Nabi SAW mengorek-ngorek satu gundukan tanah. Lantas beliau menengadah ke langit dan kembali menunduk. Begitu beliau melakukannya hingga 3 kali. Tak lama berselang beliau bersabda di hadapan para sahabat, "Kalian harus memohon perlindungan dari siksa kubur." Kemudian beliau berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr." Artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur," hingga 3 kali. Doa itu pula yang menjadi pembuka hadis panjang yang menggambarkan bagaimana keadaan seorang hamba sejak awal kematian hingga dimasukkan ke liang lahat, ditinggalkan oleh keluarga yang mengantarnya, serta menghadapi fitnah dan nikmat kubur. Lantas apa saja yang terjadi kepada hamba ketika menghadapi sakaratul maut, kematian, serta apa saja yang menimpanya setelah kematian? Diungkap dalam hadis di atas bahwa keadaan manusia yang dijemput kematian ada 2 keadaan. Keadaan orang mukmin dan orang kafir. Mengapa dibedakan? Sebab di antara keduanya terpaut keadaan yang jauh berbeda. Diceritakan ketika kematian hamba mukmin, hamba yang beriman, ketika akan meninggalkan alam dunia, ditemui rombongan malaikat langit. Lagi pula, malaikat yang menemuinya juga tampak dalam rupa yang terbaik dan berpakaian yang terbaik. Wajah mereka juga ceria, bercahaya, dan berseri-seri. Di tangan mereka tampak kain kafan dan minyak wangi dari surga yang akan dipergunakan untuk membungkus dan membalur ruh si hamba mukmin tadi. Karenanya, tak heran jika ada seorang hamba yang jasadnya semerbak wangi setelah meninggalnya. Itu menunjukkan bahwa hamba tersebut termasuk hamba mukmin yang ruhnya dimasukkan kain kafan yang sudah dibalur minyak wangi para malaikat tadi. Perjalanan malaikat langit turun ke hadapan hamba mukmin yang hendak dicabut nyawa
Sebagian orang saleh bisa menyaksikannya dan menceritakan kejadian yang disaksikannya itu, sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Saat malaikat pencabut nyawa duduk di dekat kepala orang yang hendak dicabut, ia berkata kepada si hamba, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan." Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Surat Al-Fajr ayat 27-28. Begitu disampaikan seperti itu, ruh si hamba pun tak bisa menolak. Ia perlahan keluar dari jasad, mengalir bagaikan air dari ceret. Kondisinya jernih dan bersih. Setelah itu, semua malaikat langit dan malaikat bumi pun mengiring kepergiannya. Pintu-pintu langit pun segera dibuka. Semua pintu berharap agar Allah menjadikan dirinya sebagai jalan lewat ruh si hamba. Ketika ruh si hamba berhasil dikeluarkan malaikat maut, para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tak membiarkan sekejap pun ruh tersebut. Mereka segera mengambil si ruh lalu menyimpannya di atas kain kafan yang sudah dilumuri minyak-minyak wangi dari surga. Setelah berhasil menggenggam ruh si hamba, para malaikat lantas bertolak ke langit paling atas. Di perjalanan, setiap kali bertemu dengan kumpulan malaikat, mereka ditanya tentang ruh yang tercium wangi yang mereka bawa tadi. Salah satu dari mereka menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan." Tak lupa mereka memanggil nama hamba tersebut dengan panggilan yang terbaik yang pernah terdengar di muka bumi. Setiba di langit dunia, para malaikat pembawa ruh memohon izin kepada para malaikat penjaga langit dunia. Setelah diizinkan, mereka diiring oleh para malaikat langit dunia hingga ke langit berikutnya. Demikian seterusnya hingga sampai di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Rabbul Izzati berfirman, "Tuliskan nama hambaku ini pada Illiyin, sebagaimana yang diungkap dalam Al-Quran. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun." Artinya, tahukah engkau apakah Illiyin itu? Itulah kitab yang berisi catatan amal yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Surat Al-Muthaffifin ayat 19-21. Setelah dituliskan nama sang hamba dalam Illiyin, kemudian disampaikan kepada para malaikat, "Kembalikan lagi ruh hamba itu ke bumi. Sebab kami berjanji kepada manusia akan menciptakan, mengembalikan, dan membangkitkan mereka di bumi." Hal itu seperti yang tersurat dalam Al-Quran, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Artinya darinya, tanah, itulah kami menciptakanmu, kepadanyalah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain. Surat Toha ayat 55. Ruh pun dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke dalam jasad, sehingga ia bisa mendengar suara sandal saudara-saudara, kerabat, serta kolega yang mengantarkan dirinya yang bergegas pulang menuju rumah masing-masing. Tak lama berselang, sang hamba didatangi dua malaikat, yakni Mungkar Nakir, yang suaranya keras, lantang, dan mengagetkan. Si hamba didudukkan lantas ditanya 6 hal. Pertanyaan pertama tentang Tuhan yang disembahnya sewaktu di dunia. Pertanyaan kedua tentang agama yang dianutnya. Pertanyaan ketiga tentang nabi yang diikutinya. Pertanyaan keempat tentang kitab yang jadi petunjuknya. Pertanyaan kelima tentang kiblat yang jadi arah sholatnya. Dan pertanyaan keenam tentang pemimpin atau saudara yang diikutinya. Semua pertanyaan menunjukkan fitnah kubur sekaligus fitnah terakhir yang dilalui seorang hamba mukmin. Pada saat itu, tiada artinya kecerdasan, tipu daya, dan kebohongan mulutnya. Seandainya ada seorang kafir yang sejak di dunia menghafal jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka tetap tidak ada gunanya. Sebab yang akan menjawab adalah amal baiknya dan pertolongan Allah. Berkat keduanya, insya Allah ia akan bisa menjawab dengan teguh, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha'u." Artinya, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.
Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Surat Ibrahim ayat 27. Setelah itu, terdengar ada suara panggilan dari langit. Hambaku benar, maka dihamparkanlah satu taman dari surga untuknya, beri pakaian dari surga, buka satu pintu surga. Maka datanglah kepadanya aroma wangi dari surga, dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Hilang suara tadi, datang kepadanya satu sosok yang menyerupai laki-laki. Laki-laki itu sangat tampan dan menyenangkan. Pakaiannya sangat bagus dan menyampaikan kabar gembira kepada si hamba. Ketika ditanyakan siapa laki-laki itu sebenarnya, maka diketahui bahwa ia adalah jelmaan dari amal soleh yang diperbuatnya semasa di dunia. Sementara keluarga dan anak-anaknya tak satu pun yang menemani. Yang tetap bersamanya adalah amal kebaikan dan kesolehannya. Saking nikmat-nikmatnya si hamba di alam kubur, sampai-sampai ia memohon kepada Allah agar segera didirikan kiamat. Tujuannya agar dirinya segera menerima nikmat yang lebih besar di negeri yang sangat indah, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dijanjikannya, disampaikan kepadanya, tenanglah, segala sesuatu juga ada waktunya. Ketika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan Allah akan terjadi, maka akan terjadi. Sementara itu, kematian seorang hamba kafir, perjalanan ruhnya sungguh jauh berbeda dengan orang mukmin atau beriman. Ia dihampiri malaikat langit dengan wajah yang bengis dan keras. Mereka membawa masu atau kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Para malaikat langit kemudian duduk di dekat kepala hamba kafir yang hendak dicabut nyawanya. Kedatangan malaikat langit disusul langsung oleh malaikat Jibril. Dia memanggil, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah." Ruh seorang hamba kafir ketakutan. Nyawanya dicabut dengan paksa sebagaimana Allah berfirman, "Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, 'Keluarkanlah nyawamu.' Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Surat Al-An'am ayat 93. Saat itu malaikat maut akan memukuli orang-orang yang tak beriman agar nyawa mereka segera keluar dari tubuh. Allah menyebutkan hal tersebut dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 50-51. Allah berfirman, "Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, dan berkata, 'Rasakan olehmu siksa neraka yang membakar,' tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya." Surat Al-Anfal ayat 50-51. Kemudian ruh tersebut keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa ruh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, "Ruh siapa yang buruk ini?" Mereka menjawab, "Fulan bin Fulan," dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia, hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan. Ketika itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, "Innal ladzina kadzdzabu bi'ayatina wastakbaru 'anha, la tufattahu lahum abwabus sama', ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزى المجرمين." Orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Surat Al-A'raf ayat 40. Merespons adanya ruh tersebut, Allah berfirman, "Tulis catatan amal hambaku di Sijjin, di bumi yang paling dasar." Kemudian dikatakan, "Kembalikan hambaku ke bumi,
karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Kemudian ruhnya dilempar hingga jatuh di jasadnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, "Hunafa'a lillahi ghayra musyrikin bih, wa man yushrik billahi faka'annama kharra minas sama' فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق." Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Surat Al-Hajj ayat 31. Perjalanan ruh kafir selanjutnya sama seperti ruh mukmin, dikembalikan kepada jasadnya, namun dengan perlakuan yang berbeda, yaitu perlakuan sebaliknya dari mukmin. Itulah gambaran bagaimana kondisi seseorang yang sudah berada di alam kubur. Semua akan ditentukan lewat amal dan perbuatannya semasa hidup di dunia. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Untuk menghadapi kematian, perbanyaklah amal ibadah. Selain menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, kita juga harus tetap memanjatkan doa agar terlepas dari siksa alam kubur dan bisa menjawab 6 pertanyaan tersebut. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr, wa min azabin nari jahannama, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Yang artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, azab neraka, cobaan hidup dan mati, dan fitnah dajjal. Semoga sedikit gambaran tentang alam kubur dan 6 pertanyaan di alam kubur ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.